Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Khalid Jazul Al-Ghifari dengan NIM 125106063. Selamat datang dalam video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia komunikasi, yaitu empathic communication atau komunikasi empatik. Di tengah kehidupan sosial dan profesional yang semakin kompleks, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan menjadi salah satu keterampilan yang sangat diperlukan. Komunikasi empatik bukan hanya membuat hubungan menjadi lebih harmonis, tetapi juga membantu kita menjadi komunikator yang lebih efektif dan manusiawi. Apa itu komunikasi empatik? Komunikasi empatik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan terhadap orang lain. Ini bukan sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami emosi yang ada di balik kata-kata tersebut. Menurut materi, inti dari empati adalah actively listening, mendengarkan secara aktif, menaruh perhatian penuh terhadap lawan bicara, serta menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli terhadap mereka sebagai individu, bukan sekedar topik pembicaraan semata. Dalam komunikasi empati, kita mencoba menempatkan diri kita pada posisi atau sudut pandang mereka, memahami apa yang mungkin mereka rasakan, dan memberikan tanggapan yang menghargai emosional tersebut. Empati versus simpati. Salah satu hal yang sering membingungkan adalah perbedaan antara simpati dan empati. Simpati biasanya muncul ketika kita merasakan kasihan atau iba terhadap seseorang. Kita melihat masalah mereka dari luar, kemudian memberi dukungan atau nasihat. Namun, empati jauh lebih dalam. Empati tidak berarti kita harus setuju dengan apa yang mereka rasakan. Hal yang sama. Empati adalah ketika kita berusaha memahami mengapa mereka merasakan sesuatu. Kita mencoba masuk ke dalam dunia mereka dan melihat realitas dan perspektif mereka. Materi menekankan bahwa empati bukan tentang menjadi problem solver, tetapi tentang menjadi pendengar yang hadir dan memahami. Tips komunikasi empati nonverbal cues. Komunikasi empatik tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, isyarat nonverbal atau nonverbal cues memainkan peran besar. Beberapa contoh sinyal nonverbal yang menunjukkan empati meliputi kontak mata yang hangat, tidak mengintimidasi, mengangguk sebagai tanda perhatian, ekspresi wajah yang selaras dengan emosi lawan bicara, postur tubuh yang terbuka dan tidak defensif. Semua elemen ini menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir dalam percakapan dan berupaya memahami pesan yang penting disampaikan orang lain. Clarification versus assumption. Tips berikutnya adalah melakukan klarifikasi terhadap membuat asumsi. Dalam percakapan, kita seringkali menafsirkan perkataan orang lain berdasarkan pemahaman diri kita sendiri, yang belum tentu benar. Materi ini menekankan bahwa komunikasi empati membutuhkan kesediaan untuk bertanya, memastikan dan memeriksa kembali apa yang sebenarnya dimaksud atau yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai contoh, daripada langsung menganggap seseorang sedang marah atau tersinggung, kita bisa bertanya, "Aku ingin memastikan, apakah kamu merasa terganggu dengan hal tersebut?" Klarifikasi semacam ini mencegah kesalahpahaman dan membuat percakapan berjalan lebih jujur dan terbuka. Open mind versus judging. Komunikasi empati juga mengharuskan kita untuk memiliki pikiran terbuka, bukan langsung menghakimi. Ketika seseorang bercerita, seringkali kita tergoda untuk menilai menyalahkan atau membandingkan pengalaman mereka dengan pengalaman kita atau mengadu nasib. Namun empati justru menuntut kita untuk menahan diri dari penilaian. Dengan memiliki open mind, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan dirinya dengan aman. Kita membiarkan mereka bercerita tanpa takut disalahkan atau tanpa takut diremehkan. Ketika seseorang merasa tidak dihakimi, mereka akan lebih mudah terbuka dan komunikasi menjadi lebih efektif. Listening and patience. Tips terakhir dalam materi adalah active listening dan kesabaran. Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, dan menghindari fokus pada respon yang ingin kita berikan. Empati membutuhkan kesabaran, karena tidak semua orang bisa mengungkapkan perasaan dengan cepat atau jelas. Dengan kesabaran,
Kita memberi kesempatan pada lawan bicara untuk menemukan kata-kata yang tepat, dan ini membuat mereka merasa lebih dihargai. Pada akhirnya, kesabaran menciptakan ruang aman untuk percakapan yang mendalam. Itulah penjelasan mengenai empathic communication atau komunikasi empatik. Mulai dari memahami apa itu empati, membedakan dengan simpati, hingga menerapkan beberapa tips praktik untuk memanfaatkan bahasa tubuh, mengklarifikasi pesan, menjaga pikiran tetap terbuka, serta mendengarkan secara aktif. Komunikasi empati bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi bagaimana kita hadir untuk orang lain. Dengan mempraktikkan empati, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih sehat. Selain memahami pesan verbal, empati juga berperan penting untuk menjaga kualitas hubungan jangka panjang. Ketika seorang merasa didengar dan dipahami, mereka akan lebih terbuka dan nyaman dalam berkomunikasi. Hal ini menciptakan suasana yang aman sehingga percakapan dapat mengalir lebih jujur dan mendalam. Empati bisa dilatih. Empati bukan kemampuan bawaan semata, melainkan keterampilan yang dapat dilatih. Kita bisa meningkatkan empati kita dengan membiasakan diri, memperhatikan emosi orang lain, menahan diri untuk tidak langsung menilai, dan mencoba melihat sesuatu di situasi dan sudut pandang yang berbeda. Semakin sering dilakukan, respon empati akan terbentuk secara alami dalam diri kita. Tantangan empati. Salah satu tantangan terbesar dalam berempati adalah mengendalikan ego pribadi diri kita. Kita seringkali ingin cepat memberi solusi atau menyamakan cerita orang lain dengan pengalaman diri kita sendiri. Padahal, dalam kasus orang lain hanya ingin didengarkan tanpa dibandingkan atau dikoreksi. Mengelola ego adalah langkah penting untuk benar-benar hadir dalam bagi lawan pembicaraan. Empati dalam konflik. Dalam situasi konflik, empati menjadi alat yang sangat efektif untuk merendahkan ketegangan dengan mencoba memahami alasan dan perasaan di balik setiap reaksi. Kita bisa menemukan titik temu dengan lebih mudah. Empati mendorong kita untuk melihat masalah bukan sebagai siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi bagaimana kedua pihak bisa saling memahami. Contoh sederhana empati. Penerapan empati bisa dinilai dari hal-hal kecil, misalnya dengan menunjukkan perhatian melalui bahasa tubuh, memberikan ruang bagi seseorang untuk bercerita, atau hanya sekedar mengucapkan kalimat seperti, "Aku ngerti kok, pasti berat ya." Hal sederhana seperti ini bisa memberikan dampak besar dan perasaan seseorang. Manfaat jangka panjang. Komunikasi empati memberikan manfaat jangka panjang seperti memperkuat hubungan interpersonal, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik tidak perlu dalam jangka waktu lama. Empati membuat interaksi sosial menjadi lebih hangat dan membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa secara emosional. Sebagai penutup, komunikasi empati bukan hanya tentang bagaimana kita merespon orang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar hadir dalam setiap percakapan. Empati menuntut kita untuk mendengarkan dengan hati, memahami tanpa menghakimi, serta memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri dengan aman dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi seperti sekarang. Kemampuan untuk berhenti sejenak, memperhatikan dan mengerti apa yang orang lain rasakan adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti. Dengan menerapkan empati, kita bukan hanya memperbaiki kualitas komunikasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat, lebih hangat, dan lebih jujur. Kita membantu menciptakan lingkungan yang saling mendukung, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Setiap langkah kecil seperti mendengarkan tanpa menyela, bertanya dengan lembut, atau sekedar menunjukkan kepedulian dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan antar manusia. Semoga materi ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap insan membawa cerita, pengalaman, dan emosi yang berbeda-beda. Dan kadang satu-satunya hal yang mereka butuhkan adalah seseorang yang mau mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat dan menginspirasi kamu semua.
untuk menjadi komunikator yang lebih empatik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.